Pemirsa, seorang anak dari pasangan suami istri tunanetra terancam tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri lewat jalur afirmasi. Mirisnya, pihak yang dinilai paling bertanggung jawab hanya bisa menyalahkan sistem PPDB ketimbang mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Berharap mudah-mudahan anak saya bisa masuk ke SMA negeri dan mudah-mudahan pemerintah bisa lebih pedulilah kepada orang-orang disabilitas netra dan disabilitas lainnya. Lagi dan lagi, penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 menuai berbagai masalah. Seorang anak dari keluarga miskin gagal diterima di SMA Negeri Kota Semarang. Vita Azara adalah anak dari pasangan Warsito dan Uminia yang merupakan penyandang disabilitas netra dan berprofesi sebagai tukang pijat. Ceritanya berawal saat Uminia mendaftarkan anaknya ke SMA melalui jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Diketahui dalam sistem PPDB hanya ada 3 kategori, yakni P1 atau miskin ekstrim, P2 sangat miskin, dan P3 miskin yang dinilai akan lolos dalam jalur afirmasi. Sementara berdasarkan pendataan, keluarga Warsito dan Uminia masuk dalam kategori P4 atau rentan miskin, sehingga Vita tidak lolos dalam pendaftaran sekolah jalur afirmasi. Padahal keluarga ini hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Gondang Raya 17 RT 3 RW 1 Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ya saya benar-benar kecewa itu Pak, emang benar-benar kecewa kenapa saya kok nggak bisa masuk afirmasi. Sedangkan orang yang lebih mampu dari saya aja bisa masuk afirmasi gitu loh Pak. Maaf Bu, apalagi kondisinya dengan rumah aja masih ngontrak ya Bu? Iya, rumah saya masih ngontrak. Sedangkan yang masuk afirmasi lain itu biasanya malah sudah punya rumah usahanya lebih dari saya. Nah Ibu ini pekerjaannya apa Bu setiap harinya? Pijet aja, kalau pas lagi ada tamu pijet, ya pijet. Kalau enggak ya nganggur. Uminia juga sempat mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Semarang. Namun wilayahnya tidak masuk dalam sistem zonasi SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 15. Padahal jarak 2 sekolah itu dan rumah kontrakan yang ia tinggali tidak jauh. Sementara 2 usaha itu ditolak, Vita pun mencari solusi dengan mendatangi sekolah impiannya, yakni SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 15 Semarang. Namun petugas di lokasi hanya memberikan jawaban bahwa keluarganya tidak terdaftar dalam sistem PPDB. Perjuangannya tak sampai di situ saja. Vita juga mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Namun bukan mengupayakan agar Vita sekolah di SMA Negeri. Pihak dinas itu hanya memberikan jawaban adanya kesalahan sistem. Pas awal verifikasi pembuatan akun itu saya di situ kan ada opsi anak yang tidak mampu. Di situ tuh langsung otomatis tidak. Tapi saya belum tahu masalahnya karena masuknya golongan P4 itu. Waktu saya verifikasi ke SMA 9, saya ditanyain kira-kira mau masuk jalur apa. Saya jawab mau masuk jalur afirmasi tapi tidak bisa. Terus pihak SMA 9 menyarankan untuk masuk jalur zonasi kalau enggak lewat prestasi. Habis itu saya bilang sama orang tua, karena saya tidak bisa masuk jalur afirmasi, saya mengurus ke dinas sosial dan dinas pendidikan, tapi dinas sosial sama dinas pendidikan tidak bisa karena itu sistem. Kini Uminia dan Warsito berharap pemerintah bisa mengatasi masalah yang dihadapi anak semata wayangnya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Mereka juga berharap data DTKS bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi fakta yang ada di lapangan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Deo Dwi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.